tapi hitung amal kita. Bukan berapa kali ke Makkah, bukan berapa kali khatam Quran, bukan berapa kali bersedekah. Yang pertama ditanya adalah sholat, bukan somat. Sholat. Ini masjid sudah cantik, megah, hebat, pemandangannya luar biasa. Gunung, Masya Allah, pemandangan luar biasa. Rasanya entah gimana lah melihat gunung puncak, suasana sejuk tenang dengan pohon-pohon yang indah. Nampak pula layang-layang. Apa itu? Sedang mengambil gambar kita. Drone. Saudaraku yang mengambil drone, ambil gambar. Ini benar-benar luar biasa. Di bawah penuh, di dalam penuh, di atas sampai ke atas gedung-gedung. Masya Allah. Begitulah meriahnya, di benar meriah. Maka sholat berjamaah mesti ramai. Ini kalau diambil gambar dari atas, coba nanti di-upload, masukkan ke FB internet, buat pertanyaan. Acara apakah ini? A. Sholat Idul Fitri. B. Sholat Idul Adha. C. Konser dangdut ngebor goyang patah-patah. C. Semua orang bingung, ini acara apa? Kasih tahu ke seluruh penjuru dunia semesta alam, begini orang benar meriah kalau mendengarkan pengajian. Allahu Akbar. Mendengar takbirnya bergetar suara, bergoncang tiang aras. Rekam, kirimkan ke Palestina, mencret orang Israel. Tentara-tentara Israel pakai pampers menyaksikan ramainya tentara pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Gambar bupati kecil, gambar wakil bupati kecil, gambar Pak Sekda kecil, gambar saya besar. Dipilih gambar sedang menunjuk pula tu. Masya Allah, tabarakallah. Tabligh akbar. Cuma ada yang satu saya kurang setuju. Apa? Titelnya dibuat us. Maksudnya ustaz. Mantap. Dalam rangka halal bihalal, Pemda Benar Meriah beserta jajaran dengan seluruh lapisan masyarakat. Artinya apa? Ini masyarakatnya berlapis-lapis. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang cantik, ada yang tak terlalu cantik. Tentara ada, FPI ada, PP ada, Pancasila. Apa nih? Saya mata PP. Nahdlatul Ulama ada, semuanya ada, berlapis-lapis. Tapi semua ini akan menjadi baik kalau kita bisa bekerja sama. Betul? Kerjasama yang paling hebat, tolong menolong yang paling mantap adalah saat sholat berjamaah. Kalau sudah imam mengatakan takbir, semua ikut takbir. Allahu Akbar. Semua makmum. Pernah tak bapak ibu sholat berjamaah ketika imam Allahu Akbar, tiba-tiba ada di belakang nggak mau? Tapi imam jangan dilawan. Betul? Imam jangan dilawan. Tiba-tiba ada makmum, karena imamnya panjang baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Lama betul imamnya. Imam tak boleh dilawan. Siapa yang melawan imam nanti bangkit di padang mahsyar dari kubur, kepalanya dalam bentuk keledai. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak kepala orang bentuk keledai, ini yang melawan imam dulu. Melawan imam dulu. Alhamdulillah, imam kita, wakil bupati kita bukan sekedar tengku, bukan sekedar haji, tapi juga buya. Buya itu adalah panggilan untuk ayah, karena dianggap sebagai ayah, dianggap sebagai ulama, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, pepatah petitihnya kata-katanya didengarkan, fatwanya menjadi anutan. Mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Oleh sebab itu patuh dan taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi selama diajak kepada kebaikan-kebaikan. Insyaallah solat berjamaah yang paling afdal adalah tentu pemimpin yang menjadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, bapak ibu semua menjadi makmum, saya jadi imam. Boleh saya jadi imam? Tak boleh, saya turun. Setelah salam biasanya imam miring ke kanan. Imam miring ke kanan. Anaknya nanya, mak, ya kenapa imam itu miring ke kanan? Rumah dia sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena makmum ingin dapat barokah sebelah kanan. Itu maka imam miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang menghadap ke jamaah. Selesai sholat, yang menghadap jamaah. Nabi dulu kalau selesai sholat menghadap ke jamaah, Nabi mau memeriksa satu-satu. Asaidun fulan, asaidun fulan, asaidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Layan tahiyanna, mereka yang sholat di ruko, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kantor, jangan ulangi, datang ke masjid. Kalau tidak sholat ke masjid, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau hidup Nabi sekarang banyak rumah yang terbakar. Inilah hadis yang tak pernah saya amalkan seumur hidup saya. Saya selesai sholat tak pernah saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa Ustaz tak tanya? Karena saya tak ada jabatan, saya tak ada kekuasaan. Coba kalau saya wakil bupati, selesai sholat saya bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala kantor, mana kantor, mana. Segenggam kekuasaan bisa dipakai. Coba kalau saya yang nanya, mana si Anu, mana Pak RT, mana Pak RW, dia nggak ada. Emang Ustaz mau apa? Saya tak ada kekuasaan. Bayangkan kalau Bapak Danyon jadi imam, Bapak Dandim jadi imam, Bapak Danrem jadi imam, tentara jadi imam. Belum sholat anak-anak sudah takut. Saya masuk ke masjid, anak-anak tak kenal sama saya. Kebetulan sholat Jumat, khotib sudah naik, saya datang terlambat, duduk di saf belakang. Anak-anak ketawa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Anak-anak tak takut. Saya gini kan, dia pula gini kan saya. Anak-anak tak takut. Tapi begitu masuk bapak polisi dengan bapak tentara, baru batuk aja deh. Ucap anak-anak. Padahal dia baru senyum aja. Takut anak-anak. Begitulah kalau ada kekuasaan dalam tangan. Betul? Oleh sebab itu saudara-saudaraku, solat berjamaah bukan sekedar ibadah, tapi juga kau tolong agama Allah dengan apa yang ada dalam kekuasaan dirimu. Bayangkan kalau yang azan itu kepala dinas, datang dia ke masjid, waktu sudah masuk, kenapa orang tidak sholat? Diambilnya mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karyawan pegawai yang sedang makan di kantin, siapa yang azan itu? Entah, kok suaranya yang lain. Siapa yang azan? Kepala dinas apa? Langsung potong panting mereka, lari. Kenapa? Kepala dinas yang azan. Sekarang kenapa orang tidak mau ke masjid? Yang azan orang-orang yang sudah mau sakaratul maut. Allahu Akbar, Allah. Makanya buat lomba musabaqah azan, juara azan, angkat dia menjadi muazzin di masjid-masjid, musola-musola. Dia yang akan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Ketika azan dikumandangkan, maka anjing menggonggong. Kenapa waktu azan berkumandang anjing menggonggong? Karena anjing melihat setan lari pontang-panting, tunggang langgang, rintang pukang. Betul Pak Ustaz. Kalau azan berkumandang, setan lari. Ya,
maka kampung yang tak pernah dikumandangkan azan, orang bercampur dengan setan. Kalau tidak ada salat berjamaah di suatu desa, di suatu kampung, istahwazat alaihimus syayatin, maka satu kampung itu diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, suaminya kesetanan, bininya jadi sundel bolong, anaknya jadi hantu setan. Anaknya yang ngebut-ngebut naik motor, itu namanya setan Dracula. Nauzubillah. Oleh sebab itu, dan kemarin dia banyak yang mencari-cari, malam-malam banyak setan mencari mana paku kemarin yang sudah ditusukkan di tengkuk, rupanya tak dibalikkan lagi untuk mencoblos pilkada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan setan-setan, maka azan berkumandang. Kalau azan berkumandang keras, setan lari. Allahu akbar, Allahu akbar, lari dia. Tapi kalau azan Allah, kata setan, ini serius apa tidak ini? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Tapi kalau cuma latihan aja nggak usah lah, kata dia. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah azan datang ke masjid, jangan langsung duduk, tapi salat sunat tahiyatul usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi taala. Yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli dalam hati aja, enggak pakai usolli. Saya pakai usolli. Ada orang tak mau pakai usolli karena kata dia niat itu letaknya di dalam hati, bukan di bibir. Niat cukup di hati, dan kalau di hati tidak kedengaran. Mana contohnya? Okay? Makanya banyak ibu-ibu yang komplain sama suaminya, "Bang, abang cinta tak sama aku?" "Cinta? Kenapa tak pernah ku dengar?" Kalau kau tak percaya, bukalah dadaku, akan ada nama di sana. Nama siapa? Mantan. Letak niat dalam hati, tidak bersuara, tidak berbunyi. Maka kalau ada orang sholat tidak pakai usolli, Allahu Akbar, sah, karena niat dalam hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was. Kalau dia tak pakai usolli, Allahu Akbar, ini sholat zuhur apa sholat asar? Sholat mukim apa musafir? Sholat jamaah apa sholat qashar? Sholat qabliyah apa sholat ba'diyah? Maka saya pun mengusir was-was dengan usolli. Kau sholat apa? Sholat maghrib, usolli fardal maghribi. 3 rakaat apa 4 rakaat? Salasa rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Insyaallah was-wasnya hilang. Nah, setelah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat qabliyah. Jangan sampai tinggal sholat qabliyah. Raka'atul fajri qabliyah subuh, 2 rakaat. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tadi tidak qabliyah subuh, hilang dunia dan seisinya. Ustaz Somad, ya, kalau saya terlambat bangunnya Pak Ustaz, apakah tetap qabliyah subuh? Tetap qabliyah subuh. Kau bangunnya jam berapa? Jam 8.30. Ya ilaha illallah. Belilah jam waker yang bisa membangunkan. Beli jam 2, 1 jam bunyi jam waker, yang satu lagi jam HP, setel lagu. Lagunya apa? Lagu Pasar Ungu, mati. Kan ada lagu mati itu kan? Ada mati. Itu untuk yang anak muda. Kalau untuk yang ibu-ibu, setel lagu nasyid. Bila Israel datang memanggil. Mendengar lagu Bila Israel. Nah, sudah dibuat 2 jam nggak juga bangun. Pergi ke toko jam di Benar Meriah, cari tukang jam. Mana toko jam? Assalamualaikum Pak tukang jam. Ya, saya mau beli jam. Jam model apa? Jam yang bisa menyipak, supaya jam-jam 1 rupa. Bangunlah.
Jangan sampai tidak sholat subuh. Man nama, siapa yang tertidur walam yusalli, sampai tak sholat subuh, balas syaitanu fi uzunih, setan kencing di telinganya. Siapa yang tadi tak sholat subuh, kencing setan di telinganya. Untung Allah masih sayang, tak nampak tulisan. Andai Allah tak sayang, nampak tulisan WC, toilet setan. Sedangkan WC orang aja bau setan, apalagi WC setan. Tak mungkin bau orang. Oleh sebab itu sholat, alhamdulillah, semua yang hadir ini pasti tadi sholat subuh. Dari bunyi aminnya tak yakin. Yang lalu biar berlalu, akan datang jangan diulang lagi. Maka saya senang tablik akbarnya dibuat sore petang, nanti pulang, dan kabarnya malam ini ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Pulang jangan tidur terlalu lama, karena kalau tidur lama payah bangun subuh. Habis sholat isya duduk-duduk sebentar, tidur. Saya tak biasa Pak Ustadz tidur cepat, jam 9, jam 10 paling lama tidur, supaya cepat bangun, mudah nanti bangun malam. Gimana caranya biar supaya cepat tidur Pak Ustadz? Singgah beli antimu. Nanti malam jam 4 bangun, jam 2 bagus tahajud, mantap. Kalau tak bisa jam 2, jam 3, jam 3 tak bisa jam 4, jam 4 sampai jam 5 sholat tahajud, bangun. Itulah buka pintu rezeki. Rezeki yang masih tersangkut di langit diturunkan Allah, amin. Rezeki yang masih tertanam dalam tanah dikeluarkan Allah ke atas, amin. Rezeki yang masih jauh di atas bukit turun ke bawah, amin. Rezeki yang sulit susah dimudahkan Allah. Mudah-mudahan yang lajang, yang gadis, yang belum menikah dimudahkan Allah jodohnya. Yang bilang amin tuh yang belum nikah. Ini yang udah nikah pula amin. Mentang-mentang istri di sana, ini mau amin. Rupanya bininya nengok dari jauh. Mau sini. Pas balik, bang, kenapa waktu Ustaz tadi bilang mudah-mudahan nikah abang amin? Untuk anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bangunlah. Rahimallahu mur'an. Allah merahmati laki-laki. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya untuk sholat berjamaah. Ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru, pengantin baru, honeymoon, honey madu, moon bulan, honeymoon bulan madu, diambilkannya air. Wake up my darling, wake up my honey. Dibentangkanlah istri sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnat tahajud rak'ataini imaman. Dulu waktu masih lajang sendiri, usolli sunnat tahajud rak'ataini lillahi ta'ala. Tapi sekarang kau sudah punya makmum, imaman. Makmumnya berapa orang? Kaulah yang pertama dan terakhir. Masya Allah. Tak ada yang lain, tak ada. Yang itu kemarin bang, jangan kenang-kenang. Usolli sunat tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Bang, seingat adinda sholat tahajud itu macam sholat tarawih. Kemarin tarawih kan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa bang tak berbunyi? Mohon maaf adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Kalau kebetulan kalian adik-adikku nanti mana tahu nikah dapat imam silent, ucapkan Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan aku imam walaupun tak berbunyi. Aku bersyukur ya Allah,
jam 4 malam dia masih membangunkan aku tahajud, sedangkan kawanku sebelah suaminya pulang jam 4 malam dalam keadaan sakau, pulang dalam keadaan mabuk, tapi dia masih membangunkan aku. Aku tak peduli dia berbunyi tak berbunyi, nanti lama-lama kalau dijaga berbunyi juga ini. Bersyukur, jangan terlalu banyak minta-minta, jangan direngek-rengek. Itulah abang gimana yang tak berbunyi. Insyaallah rupanya dia baru tobat seminggu menjelang menikah, bersunatnya pun baru seminggu. Syukurlah, mudah-mudahan dia menjadi suami yang soleh di masa akan datang insyaallah. Amin. Tiba-tiba setelah itu sholat subuh, Adinda, kau sholat di sini, abang ke masjid ya. Iya, itulah ciri laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Sedangkan laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu, Ustaz Somad, dulu saya menikah sama dia karena menengok mobilnya besar. Dulu saya menikah sama dia karena dia PNS. Dulu saya nikah sama dia karena dia pengusaha. Setelah menikah barulah saya sadar, rupanya dia tak sholat Pak Ustaz. Akhirnya saya sekarang risih, rasa tidur sama babi hutan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Banyak anak-anak gadis yang cantik jelita baru saja menikah risau menengok suami Pak Ustaz. Saya sedang duduk di atas sajadah malam, tiba-tiba dia pulang mabuk, tiba-tiba aku pulang mulutnya bau. Bau apa? Bau hantu. Khamar, judi, zina. Salah siapa? Dia tak sholat dari dulu atau sekarang? Dari dulu nggak sholat Pak Ustaz. Kenapa kau nikah sama dia? Itulah kami orang tak baik Pak Ustaz. Dia iblis, saya setan. Tapi akhirnya setelah mendengarkan pengajian Ustaz, saya akhirnya mencari jalan. Hidup ini mau ke mana? Nanti akhirnya masuk liang kubur, liang lahat. Ditanya malaikat mungkar nakir, malaikat maut mencabut nyawa. Akhirnya saya taubat, tapi suami saya belum juga taubat. Gimana nih Pak Ustaz? Kita doakan selesai acara ini, semua suami yang belum sholat mudah-mudahan sholat hendaknya mereka insyaallah. Yang belum juga ke masjid, mudah-mudahan mereka maulah rendah hati di belakang imam. Tak juga mau di belakang imam, mudah-mudahan besok mereka di depan imam. Apa maksudnya di depan imam? Sholat jenazah. Sombong, tak mau ke masjid, diajak imam ngejek. Ada anak-anak muda ke masjid ngejek. Mau ke mana? Mau ke masjid bang, kirim salam ya sama Tuhan. Ada orang mau sholat ke masjid, diajaknya, kau mau ke mana? Mau ke masjid bang. Itulah si Anu kemarin ke masjid 2 hari mati. Sabar. Kalau ada kalian anak-anak muda yang sudah hijrah diejek orang, kalian diam saja. Kalau dia ngejek terus, diam. Dilemparnya kalian pakai batu, lempar dia pakai bunga. Ambil bunga, lempar. Begitu cara membalas. 2 kali saya sudah dilemparnya pakai batu, ambil bunga, lemparkan. Sudah 3 kali Pak Ustaz, ambil bunga, lempar, yakinkan potnya ikut sekalian. Mana yang paling besar potnya? Ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka diejeknya juga, tenang aja. Apa jawabannya? Anjing menggonggong, kapilah berlari. Jadi kau bilang aku anjing? Enggak, tak ada. Aku bilang kau aja yang merasa anjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sampai di masjid jangan tinggal salat qabliyah. Rugi orang yang tak salat qabliyah. Man shalla 12 rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam 12 rakaat, 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Saya ulang lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat sehari semalam.
dibangunkan satu istana di dalam surga. Yang sudah melaksanakan semoga istiqomah, yang belum melaksanakan nanti habis maghrib salat sunat ba'diyah maghrib, usolli sunnatal maghrib rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama dia milih ayat. Qul huwallahu ahad. Abang, kenapa abang setiap sholat bacaannya ayatnya Qul huwallah terus? Adinda, datang seorang sahabat melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, imam kami ini kalau sholat ayatnya Qul huwallah terus, ayatnya Qul huwallah terus, kenapa begini? Nabi manggil dia, mari kemari, kenapa kalau kau sholat ayatnya Qul huwallah, kenapa kau sholat ayatnya Qul huwallah terus? Inni uhibbuha, aku cinta pada Qul huwallah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu pada Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Inilah dalil yang kami tunggu selama ini. Abang bukan tak hafal ayat yang lain, hafal abang, tapi abang cinta pada Qul huwallah. Kenapa? Karena di dalam Qul huwallah itu ada nama ustaz abang. Siapa namanya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka jangan sampai tinggal salat sunat, setelah itu barulah salat fardu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak orang sekarang tak mau mengucapkan amin. Kiri kanan amin, dia amin. Siapa yang aminnya serentak dengan malaikat, diampunkan Allah dosanya yang lalu. Maka kuat-kuat amin. Semua mengucapkan amin. Ada pula yang satu nih, Bapak. Selesai sholat tanya, kenapa aku bilang Bapak? Rupanya dia mu'alaf baru masuk Islam. Nama mertuanya Pak Amin. Segan dia nyebut mertua Amin. Bapak. Karena baru belajar Islam dimaafkan, tidak apa-apa. Tapi setelah ini ucapkan amin. Amin. Kenapa kau sebut nama mertuamu? Kata Ustaz Somad, tak apa-apa. Dah, selesai itu ayat. Ayat imam ni Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tarawih apa musabaqah ini? Kenapa? Rupanya qori dari benar meriah yang luar biasa. Pokoknya ikut saja di belakang. Kalau bacaannya panjang jangan unjuk rasa. Ganti imam, turunkan imam, turunkan imam, ganti imam kulhu, ganti imam kulhu. Ikutlah dia selama masih batas. Kalau kemudian selesai itu kebetulan sholat subuh, Sami Allahu liman hamidah, bacanya pendek, Sami Allahu liman hamidah. Ini ada yang imamnya panjang, Sami Allahu liman hamidah. Mana ada alif di situ? Kan pendek, Sami Allahu liman hamidah. Selesai sholat tanya, Pak Imam, ya, kenapa panjang hamidah tadi? Rupanya nama bini dia hamidah. Inilah orang ada kepentingan. Ya, supaya bininya itu dengar di rumah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi min ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت. Yang diaminkan cuma 5.
sisanya ikut makmum baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walad wa la yu'izzu man adait. Tabarak. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan dulu. Terus saya sholat tanya kawan, kau hafal doa kunut? Wah, hafal. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, aku baca. Kenapa kau tengok muncung aku? Kau tengoklah tempat sujud. Sholat itu jangan nengok mana-mana. Kiblat sholat itu ada 3. Wajah mata menengok tempat sujud, dada mengarah ke kiblat, hati mengingat Allah. 3 kiblat. Mata menengok tempat sujud, dada mengarah ke kiblat Ka'bah di Makkah, hati mengingat Allah. Makanya sholat tak boleh tengok belakang atas. Cantik lampu. Mantap kalau berapi. Ada juga cicak kahwin. Allahu Akbar. Sujud. Ternyata jantung kita ini menyemburkan darah. Jantung nila menyemburkan darah. Makanya kalau jantung sampai dililit oleh lemak, kolesterol, kalau banyak gula darah, membeku. Coba cuci tangan habis makan rendang santan, cuci tangan, masukkan tangan ke tempat kobokan cuci tangan, habis itu coba tengok, menggumpal minyak-minyak santan, begitulah darah membeku, karena banyaknya 2 yang merusak, lemak dan gula. Coba masukkan gula ke dalam kuali, biarkan, akhirnya sendok melekat, begitulah membeku. Makanya ada orang mati mendadak. Kenapa? Serangan sakit jantung. Pernah tak dengar orang sakit? Dia meninggal kenapa? Kena kurat. Siapa meninggal kenapa? Kena panul. Ada serangan jantung. Kenapa? Karena banyak santan dan gula, akhirnya membeku. Oleh sebab itu maka orang yang banyak sujud, Allahu Akbar, ini darahnya susah naik ke atas. Kenapa? Karena salurannya macet, mampet. Tapi dengan banyak-banyak sujud, maka dari jantung mudah naik ke otak, karena kepala turun ke bawah. Sujudlah, tapi jangan sekarang. Kalau bapak ibu sujud semua, gimana saya mau ceramah? Menyemburlah darah dari jantung naik ke otak, dari otak ke mata, dari otak ke telinga, dari otak ke tangan, dari otak ke kaki. Kalau tak sempurna darah naik, itulah orang kena penyakit stroke, mati sebelah. Takut pula kita. Nah, orang yang banyak sholat, banyak sujud, maka sujudnya lama. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Yang paling banyak 7, yang sedang 5, yang sikit 3. Begitu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Paling banyak 7, yang sedang 5, yang sikit 3. Bapak ibu selama ini pilih yang mana? 3, 1 nafas pula tu. Pelan-pelan lah. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Biarkan darah dari jantung turun ke otak, terasa dia turun. Nafas ditahan Pak Ustaz, nafas dihembuskan. Karena dengan paru-paru waktu sujud itu sehat kita. Makanya sajadah dicuci. Jangan sampai waktu sujud menahan nafas. Allahu Akbar. Makanya tak boleh tidur-tiduran di masjid. Tidur di masjid telentang. Di emperan boleh, iktikaf di emperan, masuk ke dalam alas pakai. Ini tidur di masjid telungkup. Tumpahlah sambal belajar pas tempat sujud. Ustaz Somad ceramah, yang paling afdal adalah waktu sujud, doanya makbul. Imam lama sujud, makmum nahan nafas di belakang sampai bihu. Imam bangkit, Allahu Akbar, makmum di belakang, Alhamdulillah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah
bukan waktu di Ka'bah. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di Taman Firdaus, bukan waktu di Taman Raudhah, tapi kapan? Ketika waktu sujud, maka perbanyaklah doa waktu sujud. Tapi kalau waktu sujud tidak boleh pakai bahasa Indonesia, batal sholatnya, mesti bahasa Arab. Yang tak bisa bahasa Arab, doanya dalam hati. Apa yang kau doakan tadi? Rahasia dong. Tentu doa kita tak sama. Yang satu minta hujan, yang satu minta panas. Tak sama. Kenapa dia minta hujan? Dia nanam sawit. Yang satu minta panas, nanam karet. Tapi keduanya sama-sama minta rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lajang-lajang tentu dia minta nikah. Yang sudah nikah tentu minta nikah sekali lagi. Istrinya meninggal, ibu mau marah. Dah selesai itu duduk. At-tahiyatul mubarakatus, 3 jari ditekuk, 1, 2, 3. Ibu jari melingkar. Di mana melingkar? Di ujung jari. Oh, tidak melingkar, diletakkan di pangkal. Ada yang begini. Oh, di ujung, letakkan di ujung jari. Gini, letakkan di pangkal jari. Gini, turun. At-tahiyatul, telunjuk naik pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik pada lafaz Allah. Karena dulu orang musyrik menunjuk ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut. Oh, butuh sendiri. Ya nah, maka setelah Islam datang tak boleh lagi menunjuk berhala, tak boleh. Angkat saja telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang saya amalkan. Saya telunjuk, saya mengangkat sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz, kawan saya di sebelah itu bergerak-gerak. Kalau mazhab Hanafi mengangkatnya 2 kali, naik sekali, turun sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. La naik, Allah turun. Kalau Maliki, Hambali, setiap lafaz Allah. Hambali, at-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap lafaz Allah naik, itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Saya tidak mengamalkan itu. Tapi kalau saya sholat di Makkah, di Mesir, ada yang di sebelah gitu, saya cuek aja. Itulah Pak Ustaz, maka saya tak mau sholat ke masjid. Kenapa? Terganggu mata saya nengok telunjuk dia. Siapa nyuruh kau nengok telunjuk dia? Mata menengok tempat sujud. Tapi waktu tasyahud, mata menengok ujung telunjuk supaya khusyuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata menengok ujung telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Saya tak pernah tengok telunjuk orang. Yang saya tengok telunjuk saya. Saya tak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu tengok batu cincin. Tengok solar aja ya. Lumut aja. Oh, Ustaz nyindir cincin kami ya. Dah. Sesama pemakai cincin tak boleh saling nyindir. Saya pun pakai juga. Ustaz Somad, cincin Ustaz itu katanya ada khasiat-khasiatnya. Ada. Apa khasiatnya? Kalau dipakai duduk di rumah makan tak bayar. Tapi duduk aja jangan makan. Memakai perhiasan silakan. Karena Nabi pun pakai cincin. Tapi cincin Nabi dikelingking sebelah kanan. Makanya kalau kita tengok Habib Jindan, Habib Umar bin Hafiz, Habib Ali Zainal Abidin, cincinnya dikelingking. Ustaz Somad kenapa tak dikelingking? Kelingking saya kurus. Kalau saya pakai longgar, nanti pas saya berteriak Allahu Akbar, lepas dia. Oh, ya kalau jatuh ke tanah, kalau jatuh ke mulut jamaah. Jangan pakai cincin percaya isi-isi batu. Jika Anda lahir bulan Mei, pakailah batu berwarna merah. Darah Anda akan merah, mata Anda akan merah, aura merah akan bangkit. Mata merah, ikan musuh pun merah. Untuk sekedar perhiasan tak apa-apa. Ini ibu tuh cincinnya sampai 3.
dapat SPPD boleh cicip, dapat gaji 13 boleh cicip, dapat harta warisan boleh cicip, kemana-mana gini aja lah. Di mana acara arisan kita? Sana. Jangan pakai satu pakai dua, oke boleh, tapi sampai banyak. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya kan ada niat dari pelakunya, tapi juga kesempatan. Waspadalah. Banyak orang berniat jahat gara-gara menengok cincin emas. Tidak semua kawan-kawan kita itu hatinya bersih. Banyak juga menengok cincin gelang rantai itu kumat darah tingginya. Balik dari acara pesta darah tinggi pun kumat, datanglah dokter puskesmas. Bisa bu dokter ke rumah? Bisa. Datanglah bu dokter membawa balon hitam. 150 per 180. Bu, jangan lama-lama di luar rumah, jangan jauh-jauh dari rumah ya. Kenapa? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan? Tak ada. Rupa bukan salah kambing. Salah siapa? Waktu undangan tadi nampak gelang besar. Ibu tuh pun pakai gelang sekejap-kejap. Jam berapa ya? Datang. Orang menengok itu asal nampak. Oh bang, cepat kita balik, tak tahan. Biasa-biasa saja. Jangan membuat orang sakit jantung. Yang paling celakanya, 2 orang sakit jantung, rupanya setelah diperiksa gelang itu pun imitasi. La ilaha illallah. 2 kali berdosa, menipu orang sekali, membuat orang sakit jantung sekali. Bayangkan kalau dia mati kontan. La haula wala quwwata illa billah. Biasa-biasa saja. Lalu kemudian sampailah salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup salam, cukup. Tapi kalau cuman sampai segitu tak mantap, tambah lagi. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya tak hafal Pak Ustaz. Tak apa-apa. Tambah lagi 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Habis itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Leher bergerak. Mohon maaf, Nabi waktu jadi imam, lehernya bergerak ke kanan. Apa kata sahabat? Sampai kami melihat bayadha khaddihi, putih pipi Nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak pipi putih? Nampak tak putih? Janganlah jujur kali, sakit hati. Nabi itu putih, putih pipinya. Artinya apa? Berapa kali sudah hari ini leher kita bergerak? Qabliyah subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabliyah zuhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat zuhur, ba'da zuhur. Rupanya leher ini nanti macam kulit kerang dalam tanah, lapuk, kerak, retak. Makanya ada orang sakit leher. Tapi orang yang selalu menggerakkan leher, lehernya sehat. Orang Islam lehernya sehat karena sehari bergerak leher bolak-balik. Orang yang tak sholat, lehernya bergerak seminggu sekali, senam pagi di kantor. Itu pun banyak PNS yang lehernya tak sehat. Karena waktu senam itu lehernya tak bergerak, matanya gerak nengok instruktur senam. Makin senam makin error otak. Tentara-tentara sehat, polisi-polisi sehat, tapi orang yang tidak bergerak, kalau dia sholat bergerak lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan niat sholat mau senam. Kau kenapa sholat? Mau leher sehat. Leher sehat itu bonus, jantung sehat itu bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Sehat Pak? Boleh salaman selesai salat? Boleh. Sebelum sholat salaman boleh. Setelah sholat salaman boleh. Sebelum makan salaman boleh. Sesudah makan boleh. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Babu?
Saya Pak Camat. Pak Danjang sehat? Selesai sholat, apa salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Kenapa orang yang salaman itu selawat Pak Ustaz? Kalau ada orang satu majlis tidak mengucapkan salawat, maka majlis itu menjadi anta najifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Kita tak ingin majlis kita ini menjadi majlis bangkai, makanya kita pun berselawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Di setiap majlis saya ceramah di Nangro Aceh Darussalam, dari mulai Syiah Kuala Banda Aceh sampai di Benar Maria, pasti ada majlis bersolawat. Orang Aceh gemar bersolawat, makanya anak-anaknya suka pengajian. Ibu-ibu dulu sambil masak, salatullah, salamullah ala toha. Garam. Ibu-ibu sekarang mana ada lagi salawat? Kiong racun, cacing garam, cinta satu malam. Makanya anaknya pun mencakar-cakar aja lah. Ada pula yang lebih parah, sambil masak lewat laki di belakang. Nama anak pertama Sanjaidud, anak kedua Amitabh Bachchan, nomor 3 Hema Malini, nomor 4 Rani Mukherjee, yang 4 Coach Kotahe, yang kelima Kabikaci Kabigam. Yang susah siapa? Pak Kuar. Waktu menikahkannya nanti, aku nikahkan Kabikaci Kabigam bin Sanjaidud. Kasihlah nama yang bagus-bagus. Siapa namanya? Cut Nyadin. Siapa namanya? Cut Mutia. Siapa namanya? Malahayati. Siapa namanya? Orang-orang yang ketika disebut namanya bergetar Belanda, pontang-panting Belanda lari. Kenapa? Karena semangat jihad yang luar biasa. Allahu Akbar. Ustadz selama berceramah ini baru 2 kali takbir, ya kan? Pertama tadi sekali, ini sekali. Sementara ada ustadz yang belum apa-apa udah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan ceramahnya? Allahu Akbar. Bertakbir itu bagus, tapi fungsi takbir mengusir setan. Kalau ada kawan-kawan yang mulai, Ustadz, tadi ada yang ngirim foto, jam 10 pagi tadi sudah ada jamaah yang datang. Jam 8. Jam 7 pagi sudah datang, maka dia dapat nilai pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dari kampung halamannya dengan niat datang kemari menuntut ilmu, fa huwa fisabilillah, dia sama macam jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Yang datang dari rumah tadi jam 7 sampai sekarang jam 6, berarti dia di sini sudah 11 jam dapat pahala jihad. Tapi jangan sampai tak pulang. Tiba-tiba sampai malam tak pulang, besok pagi baru pulang. Ditanya sama istrinya, abang kenapa tak pulang? Pahala jihad. Apa yang dimuliakan Allah. Begitulah hebatnya masyarakat Benar Meriah. Jadi kalau saya ngajak bertakbir, mungkin yang dari tadi duduk itu sudah ngantuk, maka dia mulai ngantuk, itu maka takbir. Kalau nampak kawan di sebelah ngantuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi nanti waktu sholat Jumat. Sholat Jumat kan nampak khotib, jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Jumat. Makanya kalau saya khotib, saya tengok mana jamaah yang paling mengantuk. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Apa yang dimuliakan Allah? Kalau suara saya keras, jangan katakan Ustadz Somad itu Ustadz aliran keras, Ustadz Somad itu Ustadz radikal. Suaranya saja yang keras, orangnya lembut. Sesoleh ini